Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Sancan TV. Bagaimana kabar kalian? Pagi ini aku masih ngantuk teman-teman, karena tadi malam kita baru fish out dari kontes Jogja Royal Chana yang ketiga di CSCH, di SCH Sleman City Hall Yogyakarta. Oh iya, jadi kemarin kenapa aku bikin video tentang para peserta di kelas jumbo dan aku bicara tentang ya seperti itu. Ini bukan ngomongin tentang ikanku saja, tapi masih banyak ikan-ikan yang lain yang bagus-bagus, karena memang kemarin peserta di kelas jumbo itu memang bagus-bagus teman-teman. Cuma ada beberapa kekecewaan di antara peserta-peserta yang lain. Jadi aku cuma menjembatani dengan membuat video ini teman-teman. Nah, ada beberapa kekecewaan yang karena melihat itu kan sebenarnya gini ya, ada standar penilaiannya, yang sudah dibakukan dan diberlakukan di beberapa kontes sebelumnya. Dan kalau menurut kita itu ada beberapa poin-poin yang meleset. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak usah terlalu dibikin polemik, nggak usah terlalu dibikin kayak dibilang ada adu domba atau apa. Enggak, itu cuma ya wajar lah, kita sebagai peserta punya opini yang lain, punya pendapat yang lain, dan ya tolong dihargai. Udah gitu aja, nggak perlu harus dipanjang lebarkan teman-teman ya. Oke, ini aku sampai ngurusin di kontes tiap malam datang itu, sampai di belakangku itu sampai kotor, belum tak kuras teman-teman, belum ada waktu ya. Aku hanya ingin memperlihatkan di video ini ikanku yang baru tadi malam jam 1-an, karena aku mampir dulu di angkringan, lapar teman-teman. Jam 1-an aku lepas. Alhamdulillah teman-teman, ini si Mika baru pulang dari tempat kontes dari hari Kamis malam sampai ini Minggu jam 1 ya. Ini jam 1 tuh, lihat, udah hari Senin berarti. Nah, ini baru ya sekitar 10 menit yang lalu aku taruh di tanknya lagi. Barnya juga masih pekat, walaupun warnanya masih memudar teman-teman, masih memudar. Terus juga matanya juga belum merah lagi, tapi alhamdulillah dia sudah langsung settle, tidak perlu mager, tidak perlu stres lagi, dan dia sudah mulai sedikit respon tangan seperti biasa teman-teman. Mungkin karena lapar ya. Ini dari hari Rabu sampai hari ini belum tak kasih makan sama sekali. Oh iya, ada yang berbeda dari tanknya si Mika kali ini. Kalau kemarin aku pakai background putih, sekarang aku ganti menjadi background hitam. Kita coba kasih makan ya, karena kasihan ini dari hari Rabu belum aku kasih makan. Ini aku pakai albarka ini teman-teman, albarka yang udang ekstra. Kita kasih ya, kasihan dia sudah lapar. Nah, tuh lahap sekali dia makannya. Oke. Nah, alhamdulillah ya, dia langsung lahap sekali makannya nih teman-teman. Tuh, lihat itu. Ini karena aku tidak punya cacing sebenarnya sih. Setelah perjalanan jauh atau setelah kontes itu baiknya, kalau aku ya, itu tak kasih cacing. Dan pagi ini baru aku shoot lagi, dan alhamdulillah sih tidak ada yang stres teman-teman. Bahkan untuk si Deka, si Aurantico, dia sudah mulai mau mangap-mangap ketika digebrak kacanya. Nanti aku perlihatkan seperti apa ikanku, si Mika dan si Deka setelah pulang ke rumah. Ini aku mau memperlihatkan maruku yang aku taruh di kolam. Aku komteng dengan koi teman-teman. Nah, nih kelihatan ya, Oh, sorry aku tak cari. Nah, itu teman-teman, ini aku taruh di kolam apa
Aku taruh di kolam ya kira-kira hampir 1 bulanan inilah teman-teman. 1 bulanan ini aku taruh di kolam dan aku belum terlalu jelas ini hasilnya seperti apa, karena memang ini aku taruh di kolam itu karena saking malesnya ini gigit ekor sampai berkali-kali teman-teman, kumat-kumatan. Padahal seharusnya yang sering gigit ekor itu kan red centarum ya, tapi ini yellow centarum malah sering gigit ekor. Stres dikit dia gigit ekor, stres dikit dia gigit ekor, dan jaraknya dari gigit ekor yang pertama ke gigit ekor yang kedua itu mungkin 6 bulanan. Bisa tak treatment akhirnya bisa pulih. Makin lama makin susah teman-teman. Segala treatment yang aku coba, yang pernah aku share di video itu tidak berjalan dengan baik, ya sudah akhirnya karena memang kebetulan aku juga perlu tank, ini aku lepas di kolam. Ya alhamdulillah sih dia tidak loncat ya, walaupun nih, jaraknya cuma segini, dia loncat pun dia bisa. Oke, aku perlihatkan yang DK seperti apa ya teman-teman ya. Nih ini sampai nggak sempat bersihin, kotor sekali. Ini sebenarnya bagus, cuma mentalnya yang agak jeblok ini. Tuh bisa dilihat ini, bahkan warnanya juga lumayan oke. Terus tuh bunganya juga oke teman-teman, cuma mentalnya ini aduh susah, jadi harus dibenerin dulu mentalnya. Nah biasanya dia cuma dekem kayak gini, ini kalau dibawa kontes jelas tidak masuk teman-teman, tidak masuk di mentalnya kan jelek sekali. Nah ini juga masih pada kotor, ini belum sempat dibersihin karena masih ngurus cabang starfish yang kedua, juga ngurus kontes yang kemarin. Nah ini aku perlihatkan si Dika kemarin dapat poin 45, dan poin terjeleknya itu di bar dan warna teman-teman. Dan memang aku akui karena aku tahu sendiri kekurangan ikanku saat di kontes itu seperti apa. Nah khususnya untuk Deka Auranti ini memang barnya kan tipis ya, barnya tipis teman-teman, dan itu sudah tidak bisa dirubah lagi, sudah tidak bisa dirubah ya, jadinya ya memang harus dimaksimalin yang warnanya teman-teman. Kalau untuk mental, untuk anatomi tubuh, untuk proporsionalnya dia sudah oke teman-teman, sudah oke. Bahkan ini kan hari pertama dia pulang ke rumah, tadi malam baru lepas dari plastik setelah 4 hari setengah di mall, dan setiap kali ada orang datang dia selalu digodain dan nggak pernah capek teman-teman. Ikan ini nggak pernah capek, selalu flaring kayak gini tuh. Nah dia sudah mau mangap, bahkan digini pun dia sudah mau mangap teman-teman. Ini memang mental keren sekali nih, tak akui. Bahkan di kontes pun dia mau mangap-mangap kayak gini loh. Ini nggak aku gedor-gedor, karena biasanya kan kalau untuk Auranti yang mangap-mangap itu harus digedor-gedor terus gini-gini ya. Tapi ini enggak, dia tetap loh, walaupun cuma capek dia. Walaupun cuma ada tangan di sampingnya, di depannya, tapi dia tetap mau mangap-mangap. Nah ketika sudah capek mangap-mangap pun dia tetap flaring seperti ini. Nah dia udah capek dia. Nah seperti ini teman-teman. Ini memang aku akui untuk warna kurang sekali. Untuk warna, karena yang dicari itu yang yellow stripe-nya itu kuning mengarah ke oranye teman-teman. Nah kalau ini kan masih kuning pucat ya, masih kuning pucat. Sementara untuk warna di siripnya, warna di V-nya ini juga masih pucat, walaupun yang bawah itu sudah mulai biru, yang atas juga masih ada birunya ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Aku perlihatkan si Deka Aurantiku yang kemarin diukur ternyata sudah sampai 24 kalau nggak salah, 24 teman-teman. Dan yang aku sukai dari si Deka ini tuh ekornya tuh loh, ekornya dan finnya itu hampir nge-close teman-teman, hampir rapat ya. Jadi dari fin atas ke ekor dan ke fin bawah itu dia rapat.
Walaupun kemarin memang aku akui juga peserta Auranti di kelas Auranti senior di kontes Jogja kemarin itu memang sadis-sadis teman-teman, sadis-sadis dan banyak nilainya yang sama. Oke ya, ini sekilas tentang si Deka Aurantiku. Kemudian kita akan ke si Mika. Akan ke Mika, kita lihat Mika seperti apa sekarang setelah kontes kemarin ya. Capek dia. Oke, yuk. Dan ini dia teman-teman. Ini si Mika, namanya Mika. Yang kemarin di kontes dia ikut kelas jumbo dan saingannya sadis-sadis teman-teman. Saingannya keren-keren. Ini kemarin juga alhamdulillah tidak terlalu mager juga, capek. Memang iya, karena kan setiap kali ada peserta datang pasti selalu digoda-godain. Kalau di kontes memang seperti itu teman-teman. Tapi alhamdulillah dia tidak terlalu mager, tidak terlalu stres. Stresnya itu cuma saat dilepas dari plastik saja ketika hari pertama fish in teman-teman. Setelah hari pertama kontes, hari Jumat dia sudah mulai main di atas seperti ini. Nah, ini baru tadi malam kita lepas dan benar tidak stres. Biasanya kan kalau diambil terus di packing, ditaruh kembali di tank, biasanya dia akan mager. Tapi kalau ini alhamdulillah enggak teman-teman. Ini alhamdulillah enggak. Ini. Ya kayak ginilah teman-teman. Si Mika, dan memang aku akui untuk Mika ini warnanya belum jadi, warnanya belum maksimal teman-teman. Ini warnanya belum maksimal, ini kuningnya masih kuning muda, kuning pudar ya. Dan untuk finnya, jadi mungkin kemarin itu kan anatomi tubuh dia dapat 4. Nah mungkin yang fin bawah ini yang agak grepes ini yang mungkin membuat nilainya jadi turun banyak sekali teman-teman. Nah itu ada yang grepes karena ya gimana ya, karena untuk packing Maru jumbo segede ini kan 55 up gini kan memang agak susah ya, nggak mungkin dia nggak akan berontak. Nah ya itu jadi memang jadi PR sendiri untuk packing ikan jumbo kayak gini dan tetap aman di finnya, karena dia pasti berontak di plastiknya, di plastik packingnya teman-teman. Nah seperti ini, dia kemarin dapat untuk penguasaan untuk penguasaan tank dia dapat nilai 20. Untuk bunga alhamdulillah dia sudah dapat 8 teman-teman. Untuk bunga dia sudah dapat 8. Untuk barnya, nah untuk barnya ini dia cuma dapat nilai 4 teman-teman, cuma dapat nilai 4. Aku masih mempelajari standar penilaian dari juri itu seperti apa, karena memang di grup ICC Indonesian China Contest itu sudah ada standar penilaiannya. Kalian mungkin bisa lihat, untuk kalian yang main Facebook kalian bisa gabung di sana, bisa lihat seperti apa. Nah untuk barnya ya, karena setauku sih ya memang ini nggak simet sih teman-teman, ini nggak simet. Tapi simet dengan enggak simet itu sebenarnya poinnya juga nggak terlalu banyak sih, paling cuma selisih 1 poin saja sebenarnya. Tapi untuk barnya tebal dan terlihat rapi kanan kiri sebenarnya sudah oke. Cuma penilaian dari juri mungkin berbeda, dan itu yang sedang aku pelajari. Untuk bar yang bagus itu yang seperti apa teman-teman, karena aku lihat pas penjurian juga ini juga oke barnya itu, cuma dapat nilai 4. Sementara yang aku bilang poinnya meleset itu nomor 7 dan nomor 10 itu kan barnya tidak terlalu terlihat tapi dapat poin banyak, poin 5. Nah itu yang sedang aku pelajari untuk kita koreksi ke depannya saat kita mau cari bahan untuk kontes itu yang bagus seperti apa.
Nah, kira-kira itu teman-teman. Dan untuk anatomi tubuh juga aku pikir sih, kalau menurutku ya, kalau terlalu gondrong juga nggak proporsional teman-teman. Jadi setidaknya dia proporsional itu enak dipandang, enak dilihat, karena namanya juga kontes ya. Kontes itu kan dicari yang terbaik, dicari yang enak dipandang. Oke, kalau ini memang untuk warna dapat 4 kemarin itu memang aku akui warnanya memang kurang ini teman-teman. Warnanya memang kurang, dia masih apa ya, kuning muda kalau aku bilang. Di bawah ini masih kuning, di atas dia sudah mengarah ke oranye, walaupun oranye pucat. Dan memang aku akui, sekali lagi aku akui, ini ikan ini warnanya masih kurang. Oh iya, kalau kemarin kan aku pakai background hitam ya. Aku pakai background hitam. Sekarang aku sorry. Kalau kemarin aku pakai background putih, ini sekarang aku pakai background hitam teman-teman. Aku coba untuk pakai background hitam, kira-kira dia akan masuk apa enggak. Wih, nabrak dia. Nih. Dan seperti itu dulu ya teman-teman, untuk video kali ini aku cuma pengen memperlihatkan ikanku yang baru pulang dari nge-mall. Nah, kalau kita bilang pulang dari nge-mall, ikan sampai main ke mall selama 3 hari nginep di sana. Dan alhamdulillah setelah pulang hari pertama ini dia tetap settle, tidak stres sama sekali teman-teman. Tuh, dia masih kesana kesini, masih respon sama tangan seperti ini. Ya. Dan ya masih ada PR banyak, terutama tentang warna teman-teman, dan insya Allah sih di akhir tahun antara bulan September, November, Desember ya, antara 3 itu akan ada kontes di Jogja lagi, dan kali ini bertajuk Piala Raja teman-teman, Piala Raja. Dan insya Allah kita akan turun lagi, kita akan perbaiki, masih ada beberapa bulan, kita perbaiki warnanya, kita perbaiki yang kemarin. Jadi yang kemarin dapat poin kecil. Nah, kemarin poin kecil, nanti kita usahakan kita perbaiki lagi dan kita akan turunkan lagi. Jadi memang kontes itu ya seperti itu teman-teman, karena kita tahu minus kekurangan ikan kita apa setelah di kontes. Nah, kita jadi tahu, untuk jadi bahan pembelajaran kita gunakan untuk kontes selanjutnya ya, kira-kira seperti itu. Jadi terima kasih yang sudah menonton, untuk kalian penonton dari Sancan TV, terima kasih untuk semuanya, dan kita jumpa di video Sancan TV berikutnya. Assalamualaikum, terima kasih.